Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas sebuah fitur baru yang jujur aja bakal mengubah cara kita melihat pekerjaan kita sehari-hari. Yap, kita akan bahas fitur kinerja harian di e-kinerja BKN. Anggap aja nih panduan singkat, biar Anda semua bisa langsung jago pakainya. Coba deh, kita renungkan sejenak. Pernah nggak sih kepikiran kerjaan kita yang numpuk setiap hari, bikin laporan, koordinasi sana-sini, itu sebenarnya nyambung nggak sih sama tujuan besar instansi kita? Nah, pertanyaan itulah yang mau dijawab sama fitur baru e-kinerja ini. Fitur ini dirancang buat jadi jembatan antara apa yang kita kerjakan tiap hari dengan sasaran strategis organisasi. Oke, sebelum kita pencet-pencet tombol dan masuk ke teknisnya, kita perlu banget paham dasarnya dulu. Kenapa sih ini penting? Karena ini bukan sekedar nambahin kerjaan atau belajar aplikasi baru ya. Di baliknya, ada sebuah visi yang lebih besar untuk kita semua sebagai aparatur sipil negara. Dan kalimat inilah jantung dari semuanya. Inti perubahannya ada di sini. Kita didorong untuk mengubah cara pandang kita. Bukan lagi soal yang penting saya hadir dan absen, tapi lebih ke hasil nyata apa yang saya berikan hari ini. Jadi, yang bicara itu bukan lagi catatan kehadiran, tapi kontribusi dan output kerja kita. Terus, untungnya buat kita apa? Banyak. Pertama, setiap kerja keras kita sekarang ada jejak digitalnya, terdokumentasi dengan rapi. Ini juga bikin kita lebih termotivasi karena penilaian jadi lebih objektif dan transparan. Buat pimpinan, mereka jadi punya data yang akurat buat ngasih evaluasi yang adil. Nah, kalau semuanya berjalan, budaya kerja kita jadi lebih produktif, dan yang paling penting sistem merit jadi lebih kuat. Karir kita jadi lebih jelas jalurnya. Baik, visinya kita udah dapat ya. Sekarang, mari kita bedah. Gimana cara kerjanya? Di bagian ini kita akan lihat cetak birunya, gimana target tahunan yang kelihatannya besar dan jauh itu bisa kita pecah-pecah jadi aksi harian yang konkret dan gampang dilaporkan. Alurnya itu sederhana banget, cuma 3 langkah, gampang diingat. Pertama, semua berawal dari sasaran kinerja pegawai atau SKP tahunan. Ini tujuan besar kita. Kedua, dari SKP itu kita pecah jadi rencana aksi yang lebih kecil, misalnya target bulanan. Ketiga, nah disinilah laporan harian berperan. Kita tinggal catat aktivitas kita yang mendukung rencana aksi bulanan tadi. Semuanya nyambung, dari harian ke bulanan sampai ke tahunan. Analogi ini keren banget buat memahaminya. Bayangin deh, SKP tahunan itu adalah puncak gunung yang mau kita tuju. Nah, rencana aksi itu peta pendakiannya, rutenya. Terus laporan harian itu apa? Itu adalah titik-titik koordinat GPS yang kita tinggalkan setiap hari, yang merekam setiap langkah kita menuju puncak. Jadi, setiap langkah kita itu tercatat dan berarti. Kebayang ya? Oke, sekarang kita masuk ke salah satu konsep paling krusial waktu bikin rencana aksi. Penting banget buat kita semua paham bedanya dua jenis target ini. Karena inilah kunci supaya laporan kita nanti akurat dan benar-benar ngegambarin kerjaan kita. Gampangnya gini, pilih trajektori kalau targetnya itu ada angkanya, jelas dan pasti dari awal. Contohnya, menyelenggarakan 10 sesi pelatihan. Angka 10 itu target akhirnya. Nah, sebaliknya, pilih non-trajektori kalau kerjaan kita itu sifatnya proses yang berkelanjutan. Contohnya, melakukan koordinasi. Di sini kan nggak ada target angka pasti. Yang penting, proses koordinasinya berjalan dengan baik. Memilih jenis yang tepat ini penting banget, biar laporan kita relevan. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita praktek. Di bagian terakhir ini, kita akan coba langsung langkah demi langkah. Tenang aja, Anda bakal lihat sendiri kalau prosesnya cepet dan gampang banget. Yuk, kita mulai. Oke, langkah pertama. Buka dashboard SKP Anda. Kalau sudah, cari periode penilaian yang sedang aktif. Lalu langsung aja klik tombol biru yang tulisannya penilaian. Gampang kan? Itu gerbang masuk kita. Nah, setelah diklik, Anda akan masuk ke halaman detail. Nggak usah bingung lihat banyak info di sini, fokus aja cari tombol merah yang mencolok. Tulisannya jelas banget, rencana aksi. Langsung klik aja tombol itu. Di halaman ini bakal muncul daftar rencana hasil kerja atau RHK dari SKP tahunan Anda. Sekarang tugas Anda tinggal pilih RHK mana yang mau Anda kerjakan dalam periode ini. Kalau sudah ketemu, langsung klik tombol hijau tambah di sebelahnya. Ini penting, biar rencana aksi kita nyambung ke target yang benar. Dan ini dia langkah terakhirnya. Nanti akan muncul kotak kecil. Cukup isi deskripsi singkat rencana Anda, terus pilih jenis targetnya. Ingat ya, trajectory atau non-trajectory. Kalau udah, klik OK. Selesai, semudah itu. Rencana aksi Anda sudah jadi dan siap diisi laporan harian. Jadi apa sih kesimpulan dari semua ini?
Poin utamanya adalah setiap tugas yang Anda kerjakan, setiap laporan kecil yang Anda buat setiap hari, sekarang punya benang merah yang jelas. Ada jalur langsung yang terdokumentasi yang menghubungkannya ke tujuan tahunan terbesar Anda. Jadi nggak ada lagi kerjaan yang sia-sia. Semuanya bermakna. Sekarang peta jalannya sudah ada di tangan Anda. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Kira-kira aksi nyata pertama apa yang akan Anda catat di e-kinerja untuk membuktikan dampak dan kontribusi Anda? Selamat mencoba dan selamat berkarya.